Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya, Aka, selaku host di Ada Kami Bicara, bincang-bincang santai, apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hari ini kita berada di Warkop 36, warkopnya para pecinta kopi yang ada di Jalan Racing, Kota Makassar. Dan hari ini kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Bung Nopal. Selamat sore, Bung. Sore. Beliau adalah Ketua Umum Federasi Perjuangan Nasional Indonesia. Dan ada Bung Tono, Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia KPBI. Tentunya yang akan kita berbincangkan pada sore hari ini masih seputar upah minimum. Di mana tadi pagi telah ditetapkan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya setelah penetapan upah minimum provinsi akan ada lagi penetapan upah kabupaten kota. Nah, ini akan menarik karena Makassar adalah sentral industri yang ada di Sulawesi Selatan, maka juga sangat penting kita berbicara tentang seputar kenaikan upah minimum Kota Makassar. Nah, di sini sudah ada narasumber kita tadi, ada Bung Nopal, ada Bung Tono, tentu akan berbicara lebih jauh seperti apa sih pasnya upah minimum Kota Makassar nanti. Nah, kita langsung saja ke Bung Nopal. Ya. Kebetulan juga Bung Nopal adalah anggota LKS Tripartit ya, yang mewakili pekerja ya, selaku tokoh di dalam. Nah, ini kita mau tanyakan ini sejauh mana perbincangan kawan-kawan di sana terkait kenaikan upah minimum kota. Ya. Oke, makasih banyak. Mungkin sebelumnya mungkin saya mengucapkan Sambil ngopi dan merokok nggak boleh, nggak apa-apa. Ucapan Kita santai. dan UMS Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan pagi tadi yang telah dibayar langsung oleh para dinas kerja provinsi dan provinsi Sulawesi Selatan. Ini untuk berbicara penetapan UMR di Makassar. Ini sebenarnya kami juga melakukan sebuah pembicaraan dan konsultasi bersama dengan teman-teman baik itu Apindo maupun teman-teman yang mewakili guru yang ada di Dewan Perubahan Kota Makassar. Karena itu kami melihat di Kota Makassar selama ini untuk bicara penetapan UMK Kota Makassar sudah 2025 terus sudah mengusulkan terkait rapat legislatif anggota Dewan Legislatif Kota Makassar itu sendiri. Biar bagaimanapun untuk bicara penetapan UMK 2025 nantinya yang akan diputuskan yang akan disidangkan oleh kawan-kawan Dewan Pengupahan itu sendiri tentu harus mempertimbangkan dan mendengar apa sih yang menjadi masukan, apa sih yang menjadi masukan-masukan dari anggota LKS Tripartit ya. Supaya ketika teman-teman Dewan Pengupahan ingin mengambil sebuah kebijakan atau keputusan berbicara UMK Kota Makassar khususnya di tahun 2025 itu semua bisa bersedia sehingga nyaman bagi pekerja, nyaman juga bagi pengusaha. Berarti sekarang sudah ada sinergi ya kira-kira sekarang. Sudah ada atau bagaimana ini, Bung? Kalau kisi-kisi lah. Kami sampaikan pada kesempatan kali ini, besok itu kami akan melakukan sebuah pertemuan terbatas dengan teman-teman yang mempunyai kepentingan baik itu Apindo maupun kawan-kawan yang mewakili dengan kita sendiri. Tadi pagi kami dengan beberapa teman-teman sudah meminta dan mengusulkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar melakukan rapat bersama dengan anggota legislatif lainnya. Oke, Bung. Bicara penetapan UMK itu sendiri. Bung Nopal. Tripartit kan yang saya pahami itu ada 3 unsur. Ada pemerintah, ada mewakili pekerja, ada mewakili pengusaha. Tapi tadi Bung Nopal menyatakan akan ada pertemuan antara serikat buruh dengan pengusaha Apindo. Artinya ini baru bipartit, bukan tripartit. Ini. Itu yang menjadi sebuah fenomena mungkin di Kota Makassar. Karena beberapa kali kami dari unsur serikat meminta kepada pemerintah, kan kita jelas unsur tripartit ada 3 unsur. Pemerintah itu sendiri, Apindo dan serikat pekerja serikat buruh,
menjadi keterwakilan. Nah, ini yang menjadi sebuah fenomena yang ada di Kota Makassar karena selama ini jujur kami katakan belum pernah ada rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh anggota LKP itu sendiri untuk mengeluarkan rekomendasi berbicara penetapan UMK di Kota Makassar. Itu yang menjadi sebuah fenomena bagi kita bersama. Nah, seperti itu. Iya, berarti ada fenomena-fenomena lain ya. Tapi kita sebentar baru lanjut. Saya ke Bung Tono dulu selaku Ketua KPBI Sulawesi Selatan, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana menyikapi fenomena-fenomena ini, Bung Noval, terkait minimum kota di Makassar ini? Apalagi di Makassar ini kan menjadi sentral industri, sentral perdagangan, kemudian apalagi ada berbicara upah sektoral nantinya, kira-kira sektor-sektor apa saja yang bisa masuk nantinya menjadi rekomendasi teman-teman dari KPBI? Ya, sebelumnya mungkin terima kasih atas undangan yang saya kira ini undangan kilat dan ini nah itu sebenarnya karena podcast ini kapan saja dan di mana saja, Bung. menjadi arena perjuangan kita di Serikat Buruh. Artinya luar biasa lah kalau kita melihat apa yang coba kita budayakan di Perserikatan Buruh. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang UMP dan juga upah minimum sektoral, sebenarnya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Ketua EPBN tadi, Pak Naufal. Nah, sebenarnya kan kalau berbicara tentang seperti apa kemudian pandangan kami dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia terkait UMP dan UMS ini. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah keberadaan KPBI di Sulawesi Selatan ini kan bisa dibilang kita masih baru seperti itu. Jadi mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang sudah lama berdinamika dan masuk ke dalam juga baik itu di Dewan Pengupahan ataupun LKS Tripartit. Nah, akan tetapi bagi kita di Serikat Buruh kan apapun itu kita tetap berusaha untuk bagaimana saling mendukung antara satu serikat dan lainnya. Nah, yang menjadi harapan-harapannya ini dititipkan langsung ke anggota Dewan Pengupahan dengan anggota LKS Tripartit ya, biar bisa kemudian memberikan hasil nanti upah minimum Kota Makassar yang bijak lah untuk buruh. Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat khususnya di Perserikatan Buruh secara nasional ini kan sebenarnya memang beberapa tuntutan dari kawan-kawan serikat buruh itu kan 8-10% kenaikan UMP sebenarnya. Dan kemudian kita juga belum ada sebenarnya satu kesepakatan bersama secara nasional apakah kita bersepakat tentang kenaikan upah yang minimum provinsi ini 6,5%. Karena di beberapa kota ini kan setahu menolak. Artinya harapan dari KPBI, teman-teman dari KPBI ini mengharap Di atasnya itu. Di atas 5% ini. Ya, kalau dari perdebatannya kawan-kawan di nasional ini kan sebenarnya ada beberapa perbedaan situasi di beberapa kota seperti Batam dan beberapa kota yang lain di sini. Nah, sebenarnya yang saya mau mumpung ada kawan-kawan yang tergabung di LKS Tripartit ini kan, tapi gini, Bung. Ya. Waktu saya di sini harapannya untuk upah minimum Kota Makassar. Kira-kira teman-teman KPBI harapannya kenaikannya seperti apa? Kemudian kalaupun harus kan sektoral wajib ya. Ya. Kalau saya lihat regulasinya di Permenaker itu upah sektoral wajib. Nah, bagaimana ketika kira-kira di kota ini tidak menetapkan upah sektoral, kira-kira apa sikap yang diambil teman-teman KPBI itu? Ya, sebenarnya KPBI tetap menunggu seperti apa konsolidasi di internal yang ada. Karena kan untuk kita belum ada
elektoral ini. Nah sebenarnya yang juga harus kita pertanyakan ini sejauh seperti apa mekanisme yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dalam penetapan sektoral ini. Apakah dalam penetapan sektoral ini sudah melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan atau hari ini persoalan ini masih ditentukan oleh segelintir orang, misalnya Apindo CS misalnya di situ. Ya. Nah ini kan tentunya kan kawan-kawan yang terlibat di LKS tripartit atau Dewan Pengupahan memahami ini. Ini kan saya kira penting juga untuk dibahas. Jangan sampai hanya ya Minimum provinsi sudah ditetapkan tadi pagi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja mewakili PJ Gubernur Sulawesi Selatan dengan 6,5% dari 3 sektor dengan maksimal kenaikan 3%. Nah, berbicara upah minimum provinsi artinya pos, selesai, tidak ada gejolak, tinggal menunggu upah minimum kotanya ini. Upah minimum kota apakah juga 6,5% atau di atasnya, kan jelas di Permenaker itu Bung Lopal kan jelas ya, bahwa upah minimum kota harus di atas upah minimum provinsi. Nah kira-kira upahnya ini kawan-kawan di tripartit seperti apa itu? ya kira-kira begitu Ya, Bung Lopal ini. Karena tadi kan berbicara tripartit, tapi yang disampaikan pertemuannya di partit. Bagaimana ini? Saya jadi bingung ini kalau begini. Siap, betul. Nah, itu yang menjadi sebuah fenomena itu mungkin kami yang ada di pasar sendiri. Karena dari awal saya sampaikan bahwasanya berbicara penetapan UMKM sendiri kan yang paling tidak, khususnya teman-teman yang ada di itu melakukan rapat untuk melihat apa sih yang menjadi rekomendasi buat penetapan UMK pasar 2025. Itu kan wajib dong. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Gunawan tadi, berbicara UMKM kan harus lebih tinggi dibanding UMKM sendiri. Saya sangat sepakat. Maka kami akan coba mendorong kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang terlibat di Dewan Pengupahannya, meminta bahwasanya paling tidak UMK harus di atas dari UMK. Mudah-mudahan kami berharap kawan-kawan yang bersidang nantinya itu bisa mendorong itu. Artinya begini Bung Lopal, di provinsi teman-teman di provinsi mampu berkonsolidasi kemudian melahirkan rekomendasi ke Dewan Pengupahan yang saya dengar seperti itu. Kemudian hasil rekomendasi itu menjadi rujukan teman-teman di Dewan Pengupahan untuk kemudian memutuskan rekomendasinya di plenonya. Masa di Kota Makassar tidak bisa dilakukan itu? Dari awal kan saya sampaikan bahwasanya itu sebuah fenomena yang ada di Kota Makassar. Ada sebuah fenomena yang terjadi di Kota Makassar. Saya tidak bilang itu fenomena buruk ya. Betul. Tapi kan ini mungkin dipahami bersama. Padahal kami yang duduk sebagai perwakilan serikat buruh, serikat pekerja di atas partai, tentu kami tetap melihat dan mau menjaga sehingga tidak terjadi gejolak terkait penetapan UMK nantinya, khususnya di Kota Makassar. Yang seharusnya di sini kan yang menjadi fasilitator adalah pemerintah itu sendiri. Poin pentingnya berarti belum ada kisi-kisi sama sekali terkait penetapan upah minimum kota. Kalau saya bilang untuk kisi-kisi berbicara penetapan UMK Kota Makassar mungkin itu besok akan kami sampaikan, karena dari awal sudah bilang besok itu kami akan mengadakan yang namanya konsolidasi bipartit ya. Betul, walaupun akan mengatakan ini ada bipartit karena akan dihadir oleh Apindo dan serikat pekerja serikat buruh itu sendiri. Jadi kira-kira pasca konsolidasi ini besok pasca konsolidasi ini apa kira-kira yang ingin dilakukan ini teman-teman khususnya keterwakilan dari pekerja ini? Ya, lanjut. Oke. Sekaligus proses statement. Betul. Yang jelas besok kami akan meminta kepada seluruh teman-teman, khususnya teman-teman yang mewakili Dewan Pengupahan dan serikat pekerja serikat buruh, itu paling tidak bisa mendorong apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman LKS itu sendiri. Salah satunya mungkin berbicara UMK. Jika mungkin kita melihat kondisi yang ada di Makassar itu harus lebih tinggi dibanding UMK, maka wajib buat kita tinggal karena kan di partai kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait penetapan? Ya, terus mungkin buat cukup 2 kali pesannya, 2 kalimat saja. Buat pemerintah ya itu bijak lah
Bung Tono, kira-kira apa yang pas untuk disampaikan kepada pemerintah khususnya Kota Makassar dalam hal ini dinas kerja Kota Makassar dalam rangka penetapan upah minimum? Apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada pemerintah sebagai closing statement? Ya paling ya kalau bisa jangan cuma 3 sektoral itu yang dinaikkan upah sektornya. Kan ini kan banyak sektor yang lain. Jadi kan ya paling tidak misalnya sektor transportasi ya kan, dan sektor-sektor yang lain itu ya biar tidak terkesan diskriminasi dalam penetapan. Baik, terima kasih Bung Tono. Itulah bincang kapan saja dan di mana saja, masih seputar upah minimum. Tapi ini kita fokus kepada upah minimum Kota Makassar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Aka, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.